Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Saiful Arif dengan NIM 211350134. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi mata tugas. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Saiful Arif dengan NIM 2113501. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah sejarah. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Saiful Arif dengan NIM 211350134. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran dengan metode inquiry untuk memenuhi tugas mata kuliah strategi pembelajaran sejarah. Untuk memenuhi tugas mata kuliah strategi pembelajaran sejarah. Oke, baik yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian metode inquiry. Inquiry berasal dari bahasa Inggris. Yaitu inquiry. Inquiry yang berarti pemeriksaan atau penyelidikan. Secara bahasa, inquiry berasal dari kata inquiry yang berarti pemeriksaan atau penyelidikan. Sedangkan secara terminologi, inquiry ini berarti proses berpikir secara kritis dan sistematis. Jadi strategi ini itu merupakan menekankan untuk siswa berpikir secara strategis. Jadi pembelajaran inquiry ini merupakan strategi yang menekankan untuk siswa untuk berpikir secara strategi pembelajaran inquiry itu berfokus pada inquiry ini merupakan strategi atau inquiry merupakan strategi yang menekankan untuk siswanya berpikir secara kritis dan sistematis untuk menemukan satu jawaban dari suatu masalah. Jadi strategi ini tuh menekankan siswanya untuk berpikir secara kritis dan sistematis untuk menemukan jawaban dari suatu permasalahan.
Diam dulu, diam dulu. Belum. Ini lagi nge-record. Nge-record kamu ya gini-gini. Dengan suara telepon lagi. Gua aja nggak fokus. Kenapa? Kenapa nggak di rumah aja? Kan malam dikumpulinya. Biar nanti pas gua nyampe rumah. Malam. Iya Besok malam tahu? kan. Besok. Besok. Ini. Iya. Gue udah bilang ke Sri tadi. Besok aja sih. Nggak apa-apa seriusnya bilangnya besok. Ya udah tahu dikit lagi nih. Kan ini pelajarannya terakhir. Mau kantin. Oke. Suaranya menggema gak sih? Iya. Nanti gue edit. Gua aja mau bikin video dulu, nggak fokus. Iya sok, gue menunggu di sini. Yuk, di dulu aja kita duluan nggak apa-apa. Ya. Ininya aku nitip ya. Ya. Laptop gua bawa ya. Iya. Iya, taruh sini aja. Gue juga duluan nih. Ya nggak apa. Lo sama siapa? Jalan. Jalan aja ke mah. Kayak jalan. Dekat Terus aja. nelfon gue dan sampai sana nggak nelfon gue jemput. Aduh. Enggak lah, anjir gua jalan. Duluan. Bawa motor. Iya. Yang selanjutnya ada prinsip-prinsip strategi pembelajaran. Yang selanjutnya ada prinsip-prinsip strategi pembelajaran inquiry. Yang pertama prinsip pengembangan intelektual. Prinsip ini berfokus pada pengembangan intelektual siswa. Jadi, prinsip ini itu menekankan siswanya untuk Prinsip ini berfokus pada pengembangan intelektual siswa. Prinsip ini berfokus pada pengembangan intelektual siswa. Prinsip ini berfokus pada pengembangan intelektual siswa. Prinsip ini juga tidak melihat dari hasil belajar siswa, tapi melihat dari proses yang dilalui oleh siswa dalam melakukan proses pembelajaran. Yang kedua ada prinsip interaksi. Nah, prinsip ini tuh kurang banget. Prinsip ini menekankan interaksi antar siswa dengan siswa dengan guru, maupun siswa dengan proses pembelajaran atau siswa dengan sumber belajar. Yang artinya sumber pembelajaran itu tidak berasal dari guru saja, tapi dari sumber-sumber yang lain juga. Yang ketiga, prinsip bertanya. Dalam prinsip ini, guru juga berperan sebagai penanya, yang artinya menanyakan. Yang ketiga, prinsip bertanya. Dalam prinsip ini, guru juga berperan sebagai penanya, yang artinya menanyakan hasil dari proses belajar siswa untuk nanti yang artinya menanyakan atas hasil belajar siswa untuk nanti dievaluasi kembali. Yang keempat ada prinsip belajar untuk berpikir.
Dan yang kelima ada prinsip keterbukaan yang artinya nggak betul ya. Dalam prinsip ini, siswa dituntut untuk berpikir secara luas dan dalam prinsip ini siswa dituntut untuk belajar berpikir secara luas. Dan yang kelima ada prinsip keterbukaan. Dalam hal ini, guru dituntut untuk memberikan ruang kepada siswanya untuk berpikir secara luas dan juga secara sistematis dan juga dalam hal ini guru dituntut untuk memberikan siswanya ruang untuk berpikir secara sistematis dan anjing. Dalam hal ini guru ditekankan untuk memberikan ruang kepada siswanya untuk berpikir secara luas dan sistematis. Yang selanjutnya ada tujuan, proses, strategi pembelajaran, metode. Yang selanjutnya yaitu tujuan, metode pembelajaran inquiry. Seperti yang sudah dijelaskan seperti pengertian awal bahwasannya metode ini tuh menekankan siswanya untuk berpikir kritis dan sistematis, yang artinya siswa itu dituntut untuk menjadi pribadi yang kritis dalam menanggapi satu hal. Juga dituntut untuk mengemukakan pendapatnya. Dalam hal ini, siswa dituntut untuk berani berpendapat dan menyanggah jika pembelajaran yang disampaikan oleh guru ada yang salah atau tidak. Ada yang salah atau harus diperbaiki. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum.